Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, saya akan membahas tentang bagaimana sih sejarah bahasa itu. Mengenai sejarah bahasa Indonesia, terdapat beberapa banyak teori yang mengatakan hal tersebut. Yang pertama, penyelidikan antropologi menyatakan bahwa sejarah berasal dari Tuhan, di mana konon ada percakapan antara Tuhan dengan Nabi Adam alaihissalam, sehingga manusia memiliki kemampuan yang istimewa. Yang kedua, sejarah berasal dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari. Yang ketiga, sejarah ada hubungannya dengan alam. Contohnya yaitu guntur, angin, hujan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis, di mana sejarah berasal dari ide atau pemikiran manusia masing-masing. Baiklah, selanjutnya sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang muncul sekitar abad ke-7 Masehi. Dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia diperbaharui melalui tata bahasa dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dibuktikan dengan adanya peninggalan prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 dan sebagainya. Alasan bahasa Melayu Riau dijadikan sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca atau bahasa perhubungan, di mana pada zaman dahulu dijadikan sebagai bahasa dalam perdagangan di Asia Tenggara. Yang kedua, jika bahasa Jawa yang dipilih, maka bahasa atau suku-suku lain akan merasa terjajah. Yang ketiga, bahasa Melayu Riau mudah dipahami, dipelajari, serta tidak mengenal tingkatan bahasa, baik bahasa halus maupun bahasa kasar. Dan yang terakhir, yang keempat, bahasa Melayu Riau dapat dijadikan sebagai bahasa kebudayaan yang luas. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 atau pada Hari Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 atau dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa yang terdiri dari: yang pertama, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya, yang terdiri dari situasi resmi dan situasi tidak resmi. Situasi resmi contohnya yaitu dalam kegiatan seminar dan sebagainya. Dan situasi tidak resmi contohnya yaitu di rumah, di pasar, dan sebagainya. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan mediumnya, terdiri dari media tulis dan media lisan. Media tulis atau biasa disebut sebagai media cetak adalah bahasa yang ditulis di atas kertas dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Contohnya dalam ragam bahasa yang formal seperti penulisan skripsi dan makalah. Sedangkan media lisan adalah bahasa yang dilafalkan secara langsung oleh pembicara kepada pendengar. Dan yang terakhir, ragam bahasa berdasarkan sudut pandang penuturnya atau orang yang berbicara, yang terdiri dari ragam daerah atau dialek dan logat, ragam berdasarkan umur, dan ragam berdasarkan pendidikan. Baiklah, itulah tadi tentang sejarah bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.